وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، jemaah salat subuh Masjid Al-Azhar rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ala yang kelimpahan rahmat, hidayah serta taufik darinya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan kajian rutin Selasa pagi. Kemudian salat serta salam tak lupa selalu kita limpahkan kepada Qudwatul Hasanah, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Jemaah kaum muslimin, pada pagi hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab sholati tatawwu, yaitu bab sholat sunnah, ya. Bab sholat tatawwu, bab sholat sunnah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala an Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami radhiyallahu anhu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala aw ghayra dhalik faqultu huwa dhalik qala fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul SAW berkata kepadaku, sal, mintalah. Fakultu, lalu aku berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku minta kepadamu agar aku bisa menemanimu di surga. Faqala, lalu Nabi mengatakan, aw ghairu dzalik, atau kamu punya permintaan yang lain? Fakultu, lalu aku mengatakan, huwa dzak, tidak, hanya itu permintaanku. Qala, lalu Nabi berkata, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud, bantulah diriku untuk memenuhi permintaanmu tadi dengan memperbanyak sujud. Ya, hadis lengkap dari hadis ini yaitu pertama itu ya Rabi'ah, ya beliau mengatakan ataitu Rasulullah SAW biwadu'ihi wa hajatihi. Ya, di sini dipotong kebiasaan Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Bulughul Maram. Beliau memenggal hadis, dia hanya ambil syahid saja, hadis yang sesuai dengan pembahasan. Ya, makanya di sini tidak ada permulaan hadis. Namun kalau kita lihat di Sahih Muslim, di situ disebutkan, ya, an Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami, ya, qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi wudu'ihi wa hajatihi. Ya, kuntu abitu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku bermalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi. Lalu aku membawakan air wudu beliau dan kebutuhan beliau. Ya. Jadi Ka'ab ini, Rabi'ah ini membawa kebutuhan Nabi SAW, di antaranya air wudu dan lainnya yang dibutuhkan ketika beliau bermalam dengan Nabi. Maka ketika melihat kebaikan Rabi'ah ini, Nabi mengatakan, sal, mintalah. Lalu Rabi'ah mengatakan, aku minta agar aku bisa menemanimu di surga. Lalu Nabi mengatakan, atau kamu punya permintaan yang lain? Rabi'ah mengatakan, itu saja permintaanku, huwa dzak. Lalu Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud,
bantulah diriku untuk memenuhi permintaanmu tadi dengan memperbanyak sujud. Al-hukmul mustafad itu min al-hadith. Ya, hukum dan faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Hadzal hadits hathun ala taktsiri tanaffuli lillahi bis-shalah. Hadis ini merupakan hadis yang di dalamnya terdapat motivasi, ya, untuk kita itu memperbanyak salat sunnah. Ya, wa mithlu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang serupa dengan hadis ini kata muallif, innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Rawi Muslim. Ya. Hadis yang serupa dengan ini kata muallif yaitu hadis dari Thauban, mantan budaknya Nabi SAW. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, innaka lan tasjuda lillahi sajdatan. Sesungguhnya engkau tidaklah sujud kepada Allah, ya, untuk Allah dengan sekali sujud, illa rafa'aka Allah biha darajah. Kecuali dengan sujudmu tadi Allah tinggikan derajatmu, wa hatta anka biha khati'ah. Dan dengan sujudmu tadi juga Allah akan menghapus dosa-dosamu. Ya, akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Masyaallah muslimin, kedua hadis ini banyak sekali faedah yang dapat kita petik. Di antaranya, ya, kebiasaan Nabi SAW itu membalas kebaikan. Kita bisa lihat lengkapnya hadis tadi. Ya, Rabi'ah itu membawakan kebutuhan Nabi SAW. Lalu Nabi membalas kebaikan tadi dengan bertanya, minta apa yang kamu minta? Itu kebiasaan Nabi SAW. Dan itu sunnahnya. Ya, Nabi SAW mengatakan, man ahsana ilaika ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan tadi. Itu sunnahnya seperti itu. Ya. Makanya kita kadang-kadang lihat ada kebiasaan budaya yang sebenarnya merupakan sunnah. Kadang kalau tetangga bawa makanan, nah, di piringnya tadi dikasih lagi makanan lain. Ini sunnah seperti itu. Ya, ketika ada yang berbuat baik, kita balas kebaikan tadi. Ya. Fa illam tajid, kata Nabi SAW, kalau kamu tidak punya sesuatu untuk dibalas, fad'u lahu, maka doakan. Ya. Kalau kita tidak bisa membalas, kita doakan. Ya. Dalam hadis lain dikatakan, ya, faqala jazakallahu khairan, maka ucapkan jazakallahu khairan. Ya, maka ini lebih baik daripada ucapan terima kasih. Lebih baik daripada sekedar ucapan terima kasih. Ya, biasakan ketika ada yang berbuat baik, apapun kebaikan tersebut, kita ucapkan jazakallahu khairan. Ya, dan ini sunnahnya. Ya, bukan jazakumullah. Jazakallah. Ya, dan tidak perlu ditambah, ya, kathiran. Ya, perlu. Sunnahnya jazakallahu khairan. Selesai sampai situ. Ya. Dan tidak ada riwayat tambahan kathiran. Ya, maka mengikuti sunnah itu lebih baik. Ya, kemudian di antara faedah yang dapat kita petik dari hadis Rabi'ah ini bahwa, ya, salat sunnah itu merupakan sebab seorang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah SAW. Ya. Semakin orang banyak melakukan amalan sunnah, maka kedudukannya semakin dekat dengan Nabi SAW. Sebagaimana disyaratkan oleh hadis Rabi'ah. Ya. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta agar aku bisa menemanimu di surga. Maka apa kata Nabi? Ya, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Ya. Nabi memintakan kalau kamu mau demikian, maka perbanyak sujud. Maka semakin banyak seorang itu melakukan salat sunnah, maka kedudukannya semakin dekat dengan Nabi SAW. Ya. Nah, ini bukti cinta seseorang kepada Rasul, yaitu mengamalkan sunnahnya. Ya. Kebanyakan, ya, zaman sekarang kebalikan. Ya, yatrukuna sunnah li'annaha sunnah. Ya, mereka meninggalkan sunnah karena dianggap hanya sunnah. Ya, padahal dahulu para sahabat, ya,
yaf'aluna sunnah li'annaha sunnah. Mereka melaksanakan sunnah tersebut karena sunnah. Tapi kita sekarang meninggalkan sunnah karena kita menganggap itu ibadah sunnah. Berbeda cara pandang. Ya. Maka mindsetnya harus berubah. Ya, amal-amalan sunnah kita gencar, kita giat untuk melakukan karena amalan tersebut sunnah. Bukan justru sebaliknya, kita tinggalkan karena kita menganggap sunnah. Ya. Ketika kita berbicara tentang janggut, maka orang meninggalkan janggut, tidak penting. Ya, itu cuma sunnah. Padahal ya justru kita lakukan karena sunnah. Ya. Begitu dalam hal sholat sunnah di sini. Kita hidupkan sholat sunnah tadi karena sunnah. Ya. Kemudian faedah yang dapat dipetik juga dari hadis Thauban tadi, ya, bahwa memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sujud, ya, merupakan sebab seseorang ditinggikan derajatnya di sisi Allah Jalla fi'ala. Kemudian dihapusnya dosa-dosa orang tersebut. Ya. Hadis lengkap dari hadis ini yaitu, ya, ada orang bertanya kepada Thauban. Thauban mantan budaknya Nabi SAW. Dia mengatakan, ya ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai Allah? Ya, yang bisa mengantarkan kepada surga itu amalan apa? Dia bertanya sampai 3 kali. Maka Thauban mengatakan, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW mengatakan, ya, tentang pertanyaanmu tadi, lalu dia mengatakan, innaka alaika bi kathratis sujud. Hendaklah engkau memperbanyak sujud, kata Nabi kepada Thauban. Ya, ketika ditanya amalan apa yang bisa mengantarkan kepada surga, yang paling dicintai oleh Allah, maka dijawab, alaika bi kathratis sujud. Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Maksudnya apa? Memperbanyak salat sunnah. Lalu dia melanjutkan, innaka lan tasjuda lillahi sajadatan. Sesungguhnya engkau tidaklah sujud kepada Allah dengan satu sujud, illa rafa'akallahu biha darajah. Kecuali dengan satu sujudmu tadi Allah tinggikan derajatmu. Wa hatta anka bi khati'ah. Lalu Allah akan menghapus dosa-dosamu. Ini faedah yang sangat besar. Ya, bahwa salat sunnah itu menghapus dosa dan meninggikan derajat. Kemudian faedah lain dapat dipetik juga dari hadis Thauban ini, bagaimana, ya, hirsus sahabat Nabi sallallahu, ya, hirsus ashabi Nabi sallallahu fi talab ilmi. Bagaimana semangat para sahabat itu di dalam menuntut ilmu. Mereka mencari tahu, ya, bertanya, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mereka bertanya kepada Nabi apa yang mereka tidak ketahui. Nah, itu juga cara seorang muslim beragama. Ya. Apabila tidak tahu, kita bertanya, kita cari tahu. Ya. Kita cari tahu. Fas'alu ahla dzikri, tanyakan ahlu dzikir, ya, yaitu ahlul ilmi, ya, para ulama. Kalau tidak ada ulama di kota antum, para ustaz, ya, yang akidahnya selamat misalnya, atau para dai yang berilmu, tanyakan. Ya. Begitu cara seorang muslim beragama. Ya. Bukan tanya ChatGPT. Sekarang banyak, ya, fenomena orang tanya ChatGPT. Jadi sudah lupa sama ulama-ulamanya. Kemudian kita lanjut pada hadis berikutnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, hafidtu min Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghrib fi baitihi wa raka'ataini ba'da al-isya'i fi baitihi wa raka'ataini qabla subhi, muttafaqun alaih. Akhrajah al-Bukhari Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, yaitu rakaataini qabla zuhur, 2
2 rakaat sebelum duhur, raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah duhur, ya, wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, fi baitihi, di rumahnya, wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya, di rumah beliau. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Muttafaqun alaih. Ya. Sini hadis ini membicarakan tentang salat sunnah apa? Sunnah apa yang 10 ini? Rawatib, ya. Nah, ini hadis dari Ibnu Umar, salat sunnah rawatib, kalau antum perhatikan ini ada berapa jumlahnya? Antum perhatikan. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa jadinya? 10. Hadis Ibnu Umar, ya, sunnah rawatib ada 10 rakaat. Nah, perlu untuk perhatikan juga di sini beliau menyebutkan wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi. Nabi melakukan 2 rakaat setelah maghrib itu, salat sunnah rawatib setelah maghrib di rumahnya. Ya, wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi. Dan 2 rakaat setelah isya, maksudnya sunnah rawatib setelah isya itu di rumahnya. Jadi kalau kita lihat dari hadis Ibnu Umar ini, Nabi melaksanakan, ya, 2 rakaat sebelum duhur di masjid, 2 rakaat setelah duhur di masjid, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan di rumah atau di masjid. Al-zahir hadis di masjid, ya. Seandainya di rumah pasti disebutkan oleh Ibnu Umar. Ya. Ini sunnahnya Rasulullah SAW menurut apa yang dilihat oleh Ibnu Umar. Meskipun nanti ada hadis lain yang agak berbeda terkait dengan jumlah bilangan sholat sunnah rawatib. Ya, namun ada faedah yang kita petik bahwa Nabi SAW itu menghidupkan rumahnya dengan sholat sunnah. Di antaranya sunnah rawatib ba'da maghrib dan sunnah rawatib ba'da isya. Itu beliau lakukan di rumahnya. Ya, Nabi SAW juga mengatakan, afdhalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Ya, sebaik-baik sholat dilakukan oleh seorang itu di rumahnya, ya, kecuali sholat fardu, kecuali sholat wajib. Maka sholat wajib ini, ya, wajib dilakukan di mana? Di masjid bagi laki-laki. Ya. Bagi laki-laki sholatnya di masjid. Adapun perempuan itu sholatnya di rumah. Li'annahunna laysat min ahli al-ijtima'. Karena perempuan itu bukan termaksud ahlul ijtima', bukan golongan yang diperintahkan untuk berkumpul, bukan. Ya. Kecuali satu sholat, di mana wanita itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Ada perintah khusus, sholat apa? Siapa yang tahu? Sholat Idul Fitri wa Idul Adha. Itu perempuan disuruh keluar. Disuruh keluar oleh Nabi SAW. Walaupun yang haid, kata sahabat, perempuan haid disuruh keluar. Ya, ini menjadi dalil bagi sebagian ulama bahwa sholat Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya fardu ain alal qaul. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Ya, apa sharih dari mazhab Syafi'i sehingga bisa mengatakan sunnah muakkadah? Yaitu hadis Nabi sallallahu khamsu salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Ya, 5 salat di dalam sehari dan semalam. Ketika seorang sahabat bertanya, "Au ghairu dzalik?" Apakah ada yang lain yang diwajibkan atasku? Nabi mengatakan, "La illa an tatawwa." Tidak, kecuali salat sunnah. Ini menjadi dasar dari mazhab Syafi'i. Semua salat itu sunnah hukumnya selain salat fardu. Dalam mazhab Syafi'i, semua salat itu sunnah. Ya. Selain salat fardu yang 5 ini, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua salat lainnya itu hukumnya sunnah. Hanya 5 ini yang wajib. Dalilnya tadi. Ya. Sementara menurut sebagian ulama,
sebagian ulama Hanabilah tidak demikian. Yang dimaksud Nabi SAW itu 5 sholat dalam sehari semalam adalah amal ibadah yang berkesinambungan yang dilakukan setiap hari tanpa sebab. Adapun sholat-sholat ya zatul asbab yang memiliki sebab, maka tidak masuk dalam keumuman hadis ini. Contohnya sholat Idul Fitri. Pendapat yang rajih wallahu a'lam hukumnya fardu ain 'ala rijal, sunnah muakkada 'ala nisa. Pendapat yang rajih. Bagi laki-laki hukumnya fardu ain, bagi perempuan sunnah muakkada. Sangat dianjurkan. Walaupun tidak sampai derajatnya pada wajib. Ya, diperinci. Begitu juga sebagai sholat, contohnya sholat khusyuk, sholat gerhana. Ya, dalam mazhab Syafi'i sunnah. Namun sebagai ulama mengatakan hukumnya fardu ain. Ya, fardu ain. Hukumnya itu wajib fardu ain. Ya. Namun kalau sudah kesalahan sebagian kaum muslimin ketika sholat gerhana itu, gerhananya sudah hilang, dia tetap melakukan sholat. Padahal tidak demikian. Ya, padahal tidak demikian. Sholat itu ketika terjadi gerhana. Ketika sudah selesai gerhana, maka dia masuk ke dalam ya sunnah fata mahalluha. Ya. Sesuatu syariat yang telah lewat waktunya, maka tidak disyariatkan lagi sholat gerhana kalau sudah selesai. Intinya ya terkait dengan sholat sunnah terjadi khilaf dalam mazhab Syafi'i. Semua sholat sunnah itu hukumnya sunnah kecuali yang 5 tadi, sholat fardu. Dan pendapat yang rajih ada beberapa sholat yang hukumnya fardu ain juga, walaupun tidak disebutkan dalam hadis tadi. Ya. Kita lanjutkan. Wa fi riwayatin lahuma raka'ataini ba'dal jum'ati fi baitihi. Dan dalam riwayat lain disebutkan ya tadi hadis Ibnu Umar itu ada riwayat lain, ada tambahan wa raka'ataini ba'dal jum'ah fi baitihi. Dan Nabi SAW itu melaksanakan salat sunnah 2 rakaat di rumahnya setelah salat Jumat. Ini juga sunnah dilakukan oleh Nabi SAW, bahwa salah satu sunnah itu setelah selesai salat Jumat ya beliau melaksanakan salat sunnah 2 rakaat itu di rumahnya. Ada riwayat lain mengatakan ya idza shalla ahadukum al-jum'ah fa shallu ba'daha 4 rakaat. Ya, dalam riwayat dikatakan Nabi SAW mengatakan apabila kalian selesai melakukan salat Jumat, maka salatlah setelah salat Jumat tadi 4 rakaat. Ya. Di mana? Di masjid. Di masjid. Oleh karenanya sebagian ulama memperinci terkait dengan salat sunnah di hari Jumat. Ya. Terkait dengan qobliyah, tidak ada qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat itu tidak ada. Yang ada sunnah mutlak. Sunnah mutlak. Seorang ketika datang, ya, makanya di hari Jumat itu kan kita diperintahkan tabkir, ya, ja'a mubakir, datang pagi-pagi ketika sholat Jumat. Ya, kata Nabi SAW, ya, man ightasala yaumal jum'ati ghasla al-janabah ka ghasli janabati, barang siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, ya, thumma raha ila masjid, lalu dia mendatangi masjid, ya, fi sa'atil ula, dia datang pada jam pertama, fa ka'annama qarraba badanah, maka seakan-akan dia itu berkorban dengan unta. Wa man ata fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah. Barang siapa yang datang di jam kedua, nanti dijelaskan jam pertama dan kedua. Barang siapa yang datang di jam kedua, maka seolah-olah dia berkorban dengan seekor sapi. Wa man ata fi sa'ati tsalitsah fa ka'annama qarraba kabshan aqran. Barang siapa yang datang pada jam ketiga, maka seolah-olah dia berkorban dengan
kambing yang bagus, yang bertanduk. Wa man ata fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajaja. Barang siapa yang datang pada jam keempat, maka seolah-olah dia berkurban dengan seekor ayam. Wa man ata fi sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba bayda. Barang siapa yang datang di jam kelima, maka seolah-olah dia berkurban dengan sebuah telur. Ya. Ini hadis yang menunjukkan tentang sunnah di hari Jumat. Kita diperintahkan tabkir, datang di pagi hari, ya, mubakkiran. Nah, Nabi mengatakan barang siapa yang datang di jam pertama. Para ulama selisih, ya, terjadi khilaf. Kapan dimulai sa'atul ula? Waktu pertama sholat Jumat ini kapan? Ya, terjadi khilaf. Pendapat yang rajih yaitu ketika masuk waktu sholat duha atau sholat syuruk ini nanti kita laksanakan, ya, setelah waktu matahari terbit, ya, selesai sholat syuruk, itu sudah masuk saat ula, ya, maka kita dianjurkan datang pagi-pagi seperti itu. Saat kalau mandi subuh langsung siap-siap di masjid, subuh dia mandi, dia siap datang ke masjid. Sudah, habis itu dia nggak pulang-pulang lagi. Bagaimana? Itu boleh, itu masuk ke umuman tadi. Ya, atau dia pulang dulu, mandi, datang lagi. Itu boleh juga. Ya, intinya saatul ula dimulai ketika masuk waktu sholat awal, waktu duha sudah masuk. Kalau orang datang pagi-pagi seperti itu, maka kata Nabi dia dapat fadilah seperti menyembelih seekor unta. Cara untuk tahu, silakan antum bagi. Misalnya jamnya jam berapa? Jam 6.15. Ya, suruh ya. 6.15. Antum hitung sampai waktu Jumat jam 12. Itu berapa jam? Antum bagi 5. Untuk mengetahui waktu-waktunya tadi. Antum bagi 5. Nah, masuk waktu pertama, nah itu sa'atul ula. Seperti menyembelih seekor unta. Masuk jam kedua seperti menyembelih kerbau, apa sapi. Ya, boleh tidak menyembelih kerbau, kurban dengan kerbau? Tidak. Nanti panjang ya. Bab kurban. Ya, boleh. Boleh. Ya, namus itu masuk dalam umuman bakor. Dia masuk sejenis. Sama seperti domba dan kambing. Ya, itu para ulama membolehkan. Ya, membolehkan kurban dengan kerbau. Tapi yang lebih afdal sapi. Tapi kalau suatu saat tidak ada sapi, kerbau boleh. Ya, nanti ada pembahasan panjang. Ya, jam ketiga seperti menyembelih kambing. Jam keempat seperti menyembelih ayam. Hadis ini dijadikan dalil oleh Ibnu Hazm madzhab Dzahiri boleh berkurban dengan ayam. Ini orang Madura banyak kurban dengan ayam. Dalilnya hadis. Ikut madzhab Dzahiri, bukan ikut madzhab Syafi'i. Ya, bukan ikut madzhab Syafi'i. Ibnu Hazm itu membolehkan kurban dengan ayam. Jadi kalau tidak ada kambing, uang cuma 100, beli ayam potong. Kurban dengan ayam. Dalilnya mana? Dalil ini kata Ibnu Hazm. Nabi mengatakan seolah-olah dia berkurban dengan ayam kalau dia datang di jam keempat. Nabi SAW bilang berkurban dengan ayam. Berarti boleh kurban dengan ayam. Ya. Tapi ini marjuh, tidak kuat sama sekali. Apa bantahan para ulama jumhur membantah Ibnu Hazm? Ya. Hadis berikutnya, man ata fi sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba bayda. Barang siapa yang datang di jam kelima seolah dia berkurban dengan telur. Berarti boleh kurban dengan telur. Itu bantahan untuk Ibnu Hazm oleh jumhur. Ya. Kalau Ibnu Hazm bilang boleh kurban dengan ayam karena hadis ini, berarti boleh juga kurban dengan telur. Gampang sekali kurban dengan telur. Ya, ceplak kurban. Ya, tapi tidak benar. Ya, makanya makna kurban di sini dengan hadis itu berbeda. Ya, berbeda. Nah ini juga sunnah tadi. Kalau qobliyah tidak ada. Ya.
Sholat Jumat itu tidak ada qobliyah. Yang ada sunnah mutlak. Datang fi sa'atil ula. Dia datang yang pertama. Dia mau sholat. Sholat terserah mau. Sekuatmu. Nah, 2 rakaat. Terus sunnah mutlak. Tidak ada batas. Ya, mau baca Quran. Baca Quran sedikit. Sholat lagi. Terserah. Ya, sampai imam itu naik ke mimbar. Ya, sampai imam itu khatib itu muncul. Ya, maka tidak ada sunnah qobliyah Jumat itu. Ya, apakah ada ba'diyah? Sebagian ulama masukkan bahwa pembahasan ini terkait dengan ba'diyah Jumat. Ya, pembahasan tadi Nabi SAW sholat 2 rakaat setelah sholat Jumat di rumahnya, 4 rakaat di masjid. Sebagian ulama mengatakan ini ba'diyah. Ini pembahasan tentang ba'diyah Jumat. Ya, 2 rakaat di rumah, 4 rakaat di masjid. Dalam mazhab Syafi'i terkait dengan ba'diyah tidak ada pembatasan. Ya. Berapa mau? Dan ini pendapat dari Imam Nawawi. Berapa mau sholat ba'diyah? 6 rakaat, 4, 2 saja. Ya. Namun pendapat yang rajih wallahu alam bahwa sholat sunnah setelah sholat Jumat itu, ya, Nabi SAW paling sedikit melakukan 2 rakaat, paling banyak 4 rakaat sunnah. Ya, lebih bagus lagi kalau antum ikut Nabi. Ini kata Imam Nawawi. Yang paling afdol itu kalau dia mau sholat di rumah 2 rakaat, kalau dia sholat di masjid 4 rakaat. Itu paling sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi. Ya, namun kalau bicara tentang kebolehan, maka seorang itu diberi pilihan. Habis Jumat itu dia boleh sholat 2 rakaat, boleh sholat 4 rakaat. 6 rakaat tidak ada riwayat. Yang ada dari Nabi itu 2 atau 4 setelah Jumat. Ya, itu sunnah. Kalau di rumah lebih bagus dia 2 rakaat. Kalau di masjid lebih baik dia 4 rakaat. Kalau 2 rakaat di masjid boleh tidak? Boleh. Ya, boleh. Kemudian wali muslimin kana idza tala'a al-fajr la yusalli illa rak'ataini khafifataini. Kemudian dalam riwayat Muslim ada tambahan juga dalam hadis tadi, ya, Nabi SAW ketika telah masuk waktu subuh, beliau tidak sholat kecuali 2 rakaat yang ringan, ya, ringan. Ya. Apa maksudnya ringan? Sini disebutkan, ya. Nanti ada berikutnya. Ya. Sini yang dimaksud ringan itu Nabi SAW itu Mulumin Aisyah mengatakan, ya, apa kata Aisyah, seolah-olah Nabi itu tidak membaca kecuali cuma Al-Fatihah, ya, kecuali beliau tidak membaca seolah-olah cuma membaca surat Al-Fatihah, kata Ummul Mukminin Aisyah terkait dengan sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Kata Nabi SAW, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu, sholat sunnah rawatib sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Imam mengatakan, ya, rakaatul fajri ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih aku cintai daripada dunia dan isinya, kata Imam Ahmad. Ya, ini terkait dengan sunnah rawatib ba'da qabla al-fajr, sebelum sholat subuh, yaitu 2 rakaat. Bagaimana sunnahnya? Ya, khafifataini kata Nabi, kata Ummul Mukminin, Nabi SAW itu sholat ringan, artinya cepat, tidak panjang-panjang. Sampai kata Ummu Aisyah, ya, sampai-sampai aku mengira beliau itu cuma baca Al-Fatihah saja, tidak baca surat yang lain. Ya, jangan-jangan Nabi ini sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini tidak baca surat yang lain, cuma baca surat Al-Fatihah tau, saking cepatnya. Cuman, ya, ada dalil lain yang tidak didengar oleh Ummu Aisyah, didengarkan oleh para sahabat, bahwa Nabi SAW, ya, mengabarkan sunnahnya sholat 2 rakaat sebelum subuh itu yang dibaca 2 surat. Sampai itu. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, sholat sunnah rawatib sebelum subuh itu 2 surat yang disunahkan.
Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Ini yang disunahkan baca. Dan dua surat ini kalau diperhatikan memang surat pendek. Makanya tidak disunahkan berlama-lama sholat 2 rakaat sebelum subuh, cepat. Ya. Tidak usah lama-lama, ringan, khafifatain. Jadi amalan terbaik itu yang paling menyepakati sunnah. Wih, lama nggak susah, tidak. Khusus untuk rawatib subuh, ya, yang ringan itu yang bagus. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian hadis berikutnya, wan Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati, rawahu al-Bukhari. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat qabla al-ghadat, yaitu sebelum salat subuh. Ini menunjukkan bahwa 2 salat ini sangat penting. Hanya saja di antara 2 salat ini, qobliyah zuhur 4 rakaat, kemudian qobliyah subuh 2 rakaat. Mana yang lebih utama? Kata para ulama, yang lebih utama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Bahkan dikatakan oleh para ulama, akadur rawatib rak'atil fajr. Ya. Sunnah rawatib yang paling utama itu 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Makanya di sini dikatakan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Ini dalam keadaan mukim. Adapun safar, Nabi SAW tidak melaksanakan rawatib kecuali 2 sholat. Cuman 1 sunnah rawatib yang dilakukan Nabi SAW ketika safar. Makanya hadis ini ada hadis yang mentaksis. Hadis ini umum. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini dalam keadaan mukim, ketika beliau tidak sedang safar. Kalau safar, yang tidak beliau tinggalkan cuma 1. Saya minta salat qobliyah subuh. Hanya itu. Yang lain ditinggalkan oleh Nabi. Makanya yang sesuai dengan sunnah, kalau antum berangkat ke Wengapu kemana, yang sunnah itu jangan sholat lagi qobliyah ba'diyah. Ya, qobliyah ba'diyah jangan dilakukan kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang menyepakati sunnah. Ya, sesuai dengan dilakukan Nabi SAW. Karena Nabi SAW tidak melakukan sunnah rawatib ketika safar kecuali cuma 1. Ya. Ada 1 sunnah lagi, sholat sunnah yang dilakukan Nabi SAW ketika safar. Beliau tidak pernah tinggalkan baik dalam keadaan safar atau mukim. Sholat apa itu? Selain qobliyah subuh. Apa salam? Witir. 2. Ya, ini Nabi SAW tidak pernah tinggalkan. Adapun sunnah-sunnah yang lain ketika safar beliau tinggalkan. Dan itu yang sesuai dengan sunnah. Ya. Kemudian dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min an-nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atil fajr. Muttafaqun alaih. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Nabi SAW itu tidak pernah bersungguh-sungguh ya, di dalam melaksanakan sholat sunnah tadi. Ya, Nabi SAW tidak pernah melakukan sholat sunnah itu betul-betul dijaga, sungguh-sungguh dalam melakukan, melebihi kesungguhan beliau dalam melakukan, ya, dalam menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, beliau jaga betul-betul. Ya, makanya dikatakan para ulama, akadur rawatib, sholat sunnah yang paling utama yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Ya, bahkan ya dikatakan oleh Nabi SAW, ya, ketika beliau dalam suatu ketika telat bangun subuh, ya, ada satu peristiwa Nabi SAW itu lambat bangun dengan persahabat. Nah itu beliau tidak langsung sholat subuh, padahal waktunya sudah habis waktu subuh. Ya, beliau bangun matahari sudah tinggi, lambat bangun ketika itu. Itu beliau tidak melaksanakan langsung sholat subuh, tapi masih melakukan
2 rakaat sebelum subuh. Itu saking pentingnya. Padahal waktunya sudah habis. Ya, secara logika harusnya menjaga waktu langsung subuh. Tapi Nabi tidak. Ya, tetap dia melakukan dulu 2 rakaat sebelum sholat subuh tadi. Ya. Kemudian wali muslimin dalam riwayat Muslim, ya, Nabi SAW bersabda, "Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Lihat ya. 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Salatnya ringan. Sampai sunahkan tadi cuman dibaca Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Gampang. Kata umumnya, aku mengira Nabi itu cuma baca surah Al-Fatihah. Ringan salatnya. Tapi di sini dikatakan khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Wa an Ummi Habibah ummul mukminin, dari Ummu Habibah, ya, ibundanya kaum mukminin radhiyallahu anha, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shallat 12 rak'atan fi yawmin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin Ummu Habibah. Ummu Habibah siapa namanya? Ummu Habibah itu kunyah ya? PR ya? Minggu depan nanti cari tahu. Ummu Habibah namanya siapa? Ya, biar antum pada semangat cari tahu. Ya, namanya siapa? Ummu Habibah itu kunyah. Nama aslinya siapa? Ummu tahu Ummu? Nama asli nanti cari tahu. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang sholat 12 rakaat di dalam sehari dan sehari semalam, dalam riwayat lain dikatakan ghairu faridah, selain sholat wajib, di sini tidak disebutkan, ya, mungkin riwayat yang lain. Ya. Dalam riwayat dikatakan man sholat 12 raka'atan fi yawmin wa lailah ghairu faridatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam selain sholat wajib, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Rawahu Muslim. Ya, luar biasa. Ini sholat rawatib. Nah, ini tadi ada 2 riwayat. Dari Ibnu Umar tadi 10, dari Ummu Habibah 12. Makanya terjadi khilaf. Sebagian ulama mengatakan sholat sunnah rawatib 10 saja. Sebagian mengatakan tidak, ada 12. Maka yang benar di sini, antum boleh melakukan dua-duanya. Boleh kadang-kadang antum melakukan 10, boleh kadang-kadang antum melakukan 12. Ya, mengamalkan 2 riwayat. Karena yang dilihat oleh Ibnu Umar, Nabi sholat 10. Yang dilihat oleh istrinya Ummu Habibah, Nabi sholat 12. Maka dua-duanya ada riwayat. Kadang-kadang kita sholat sunnah itu qobliyah, qobliyah zuhur itu 2 rakaat. Kadang-kadang 4 rakaat. Bedanya cuma di situ. Dua-duanya sama, yang beda cuma qobliyah zuhur. Riwayat Ummu Habibah 4 rakaat, riwayat Ibnu Umar 2 rakaat. Dua-duanya sahih, boleh dilakukan. Kadang-kadang 2 rakaat, kadang-kadang 4 rakaat. Ya. Kemudian ini luar biasa. Ini baru kali ini ya, hadis itu diruntut banyak sekali. Biasanya satu hadis dijabarkan, ini panjang sekali. Tapi kita bahas langsung. Walid Tirmidzi wazada, dan riwayat oleh Imam Tirmidzi ada tambahan arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya wa rak'ataini qabla salatil fajr. Ini sama tadi. Ya, dalam riwayat Ummu Habibah ada tambahan, kata beliau di Qur'an Imam Tirmidzi, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat. Ya. Kemudian ada juga hadis Nabi SAW yang mengatakan man hafadha ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha, apa lagi tadi? Harramahullahu 'alan nar. Bang Halimi saya baca hadis. Berarti beliau sudah pernah dengar hadis. Insyaallah. Kata Nabi SAW, barang siapa
yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, Allah haramkan baginya neraka. Allah jaga dirinya dari neraka. Syaratnya apa? Dijaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Hadis itu sahih. Ustaz, tadi 12. Kalau 4 berarti 14. Bagaimana ini? Bagaimana menggabungkan? Ada waktu saya isi kajian ibu banyak yang protes. Ini bagaimana? Katanya sunnah rawatib 12. Kalau ba'diyahnya 4 berarti jadi 14. Ya. Ini bukan ba'diyah. Ya, bukan ba'diyah. Yang ba'diyah tadi 2. Tambahan 2 tadi untuk dapat keutamaan ini. Antum ketika sholat 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, itu yang 6 itu hitungannya rawatib. Antum tambah 2 rakaat ini untuk menambah fadil, untuk mendapatkan fadil hadis ini. Jadi kalau antum sholat 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, antum dapat keutamaan ini. Haramahullah alanna. Allah jaga dirinya dari api neraka. Tapi syaratnya hafadha, dijaga. Bukan sholat sekali 2 kali. Kalau antum mau dapat keutamaan ini, Allah jamin antum. InsyaAllah. Ya, bismillah. Allah jamin. Rasul SAW menjamin. Ya. Kalau antum jaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, Allah jamin antum selamat dari neraka. InsyaAllah. Dengan syarat antum jaga. Bukan sekarang 4, besok malas. Tidak. Terus dijaga. Sampai antum mati insyaAllah. Sampai meninggal. Itu Rasul yang menjamin. Selama itu menjauhi dosa-dosa syirik, insyaallah. Allah haramkan antum dari neraka. Ya, syaratnya antum jaga 4 rakaat. Jadi kalau kita ringkas, kalau antum mau yang menyeluruh dari semua hadis tadi, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Antum jaga sudah. Antum dapat 2 keutamaan. Antum diharamkan masuk ke dalam neraka. Antum dibangunkan rumah di surga. Antum jaga ini 14 rakaat. Ya, 14 rakaat. Ada riwayat lain dinukilkan oleh asatidzah, oleh usul kita. Hanya saja riwayat ini dilemahkan oleh para ulama. Namun terjadi khilaf terkait dengan perawi yang dilemahkan. Ibnu Hibban yang mengatakan bahwa perawi tersebut soduk itu diterima hadisnya, tapi dia dibawa thiqah. Ya, perawi itu kalau thiqah, ya thiqah atau thiqah itu perawi yang mana hadis-hadis mereka itu riwayatnya sahih. Ya. Kalau soduk itu riwayat mereka itu biasanya hasan. Ya. Nah, Ibnu Hibban itu masukkan perawi tadi menjadi soduk. Makanya sebagian asatidzah menyebutkan hadis tersebut. Sebagian ulama mengatakan tidak, hadis ini lemah. Karena kalau kita lihat silsilatul rijal, ya antum nanti saya mau bilang antum belajar juga, kayaknya nggak mungkin juga. Kenapa nggak mungkin? Karena susah juga ilmunya namanya ya dhawabit jar wa ta'dil. Ya, dhawabit jar wa ta'dil. Ilmu mempelajari jar wa ta'dil. Perawi-perawi itu mana yang diterima, mana yang ditolak. Dan itu antara ulama-ulama beda-beda. Ibnu Hibban ini termasuk ulama yang menggampangkan. Kebanyakan Ibnu Hibban itu, perawi-perawi itu, ya majhul di dalam pendapat Ibnu Hibban itu, orang kalau tidak diketahui pada asalnya dia adil. Ya, kalau ada perawi majhul, menurut Ibnu Hibban pada asalnya perawi ini adil, perawi ini diterima. Ya. Namun ulama-ulama yang lain seperti Yahya bin Ma'in dan lainnya yang terkenal mutasyaddid, kuat di dalam, hati-hati di dalam menyeleksi perawi-perawi hadis. Itu kalau ada perawi majhul, maka itu sudah masuk dalam dhaif.
Ya, tidak bisa lagi dipakai. Berbeda dengan Ibnu Hibban. Makanya kalau ada hadis-hadis yang disesuaikan Ibnu Hibban, kemudian dilemahkan oleh ulama-ulama yang lebih kuat dari beliau, ulama-ulama yang berhati-hati itu kebanyakan mendhaifkan hadis tersebut. Apa hadisnya? Yaitu hadis Nabi SAW, ya rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seorang hamba yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Hadis ini banyak. Itu kalau nonton ceramah ustaz kita, itu mereka menyebutkan hadis ini. Namun karena terjadi khilaf terkait dengan hadis ini. Hadis ini diamalkan atau tidak? Saya bilang tadi, kalau kita mengikuti pendapat Ibnu Hibban, maka hadis ini diamalkan. Karena menurut Ibnu Hibban, perawi yang ditaifkan oleh para ulama tadi, dia sudah diterima hadisnya. Ya. Sementara ulama-ulama tadi yang melemahkan perawi tadi, maka tidak mengikuti cara pandang Ibnu Hibban, maka hadis tadi lemah, tidak bisa diamalkan. Ya. Apa konsekuensinya? Thamratul khilafnya di mana? Thamratul khilafnya begini. Kalau antum meyakini hadis Ibnu Hibban tadi sahih, maka antum ketika sholat 4 rakaat sebelum asar tadi, antum meyakini bahwa itu sunnah, bahwa ada perintah khusus dari Nabi sholat sebelum asar 4 rakaat. Tapi kalau antum mengikuti ulama-ulama yang mengatakan tidak, hadis itu lemah, boleh tidak sholat 4 rakaat? Boleh. Tapi antum tidak boleh meyakini bahwa itu sunnah yang diperintahkan oleh Nabi. Ada perintah khusus, tidak ada. Itu thamratul khilaf. Nomor soal, ya. Tapi boleh antum 4 rakaat sebelum asar, walaupun antum bilang lama boleh. Tapi dia masuk ke dalam sunnah mutlak, bukan perintah khusus tadi. Ya. Itu terkait dengan sunnah. Makanya kalau antum mengikuti sebagian asatidzah yang mengamalkan hadis tadi, berarti antum tambahkan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, ya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, tambah tadi 4 rakaat sebelum sholat asar. Antum dapat 3 keutamaan. Yang pertama, antum diharamkan masuk ke dalam neraka, antum mendapatkan rahmat Allah, kemudian antum dibangunkan rumah di surga. Bisa kira-kira jaga? Bisa. Berapa totalnya? Bisa. Berapa? 18 rakaat sehari. Bisa kira-kira? Banyak. Itu kalau antum jaga, insya Allah, ya. Antum jaga, antum dapat 3 keutamaan tadi. Subhanallah. Waktunya habis. Habis. Siap? Ya, silakan apabila ada yang bertanya. Kontak. Beliau dulu. Silakan. Dari tadi saya tidak singgung sholat tahajud dengan tarawih. Bagus. Ya karena ini pembahasan masih masuk pembahasan rawatib. Ini sholat sunnah banyak nanti. Ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat tahiyatul masjid, banyak nanti sholat sunnah. Kita masih dalam pembahasan sunnah rawatib. Tadi yang 4 tadi ngikut, ya mulhaq, diikutkan, walaupun dia tidak termasuk sunnah rawatib. Nanti ada pembahasan lain. Ya, silakan. Silakan. Mau tanya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa boleh qabla subuh itu kita laksanakan setelah sholat subuh karena kita lambat bangun dan ingin sholat berjamaah di masjid dengan imam di awal takbiratul awal. Yang kedua, kan hampir masjid di Sumba ini, waktu dari ajan sampai ke Iqamah itu 10 menit. Sehingga tidak memungkinkan untuk kita sholat sunat qabla dulu rakaat paling apa 2 rakaat dulu paling sholat. Oh, duhurnya. Iya, 10 menit. 10 menit. Kalau dari ajan dia 10 menit. Iya, dari ajan 10 menit. Ya. Terus Apa boleh dibayar atau di sholat setelah sholat dulu? Tapi
sama pertanyaannya. Yang ketiga pertanyaannya, apa boleh saya mendengar itu ada dua pendapat sholat duhur itu. Satu kali salam, apa dua kali salam? Qobliyah. Iya, kemudian banyak kabel dulu. Ya. Tiga. Ya, tiga. Yang pertama tadi apa yang pertama? Sholat subuh boleh nggak? Sholat subuh boleh tidak dikodok? Diganti setelah sholat. Ya. Karena kita lama. Ada Pak Sulaiman lambat bangun, tiba-tiba sudah di koma. Segera menuju ke masjid sholat. Padahal beliau belum melaksanakan qobliyah. Boleh tidak dia lakukan setelah sholat? Boleh tidak bagaimana? Boleh. Bagaimana bisa dijawab? Boleh. Ya. Jadi boleh kita sholat itu mengqadha. Bahkan pada asalnya semua sunnah rawatib boleh diqadha. Semua sunnah rawatib boleh diqadha. Duhur antum lambat, antum mau lakukan setelah sholat apa namanya? Sholat duhur. Tapi tadi belum qobliyah, boleh tidak diqadha? Boleh. Semua rawatib boleh diqadha. Boleh diqadha. Ya? Boleh. Apalagi yang kedua? Tata sholat qabliyah subuh, qabliyah duhur yang berrakaat. Apa satu salam atau dua kali salam? Itu yang ketiga. Yang ketiga. Yang kedua. Yang tadi sudah dijawab, boleh diqadha. Itu yang pertama itu. Iya. Yang kedua apa? Kan tadi tiga. Iya. Sama intinya. Oh gitu. Terus apa lagi yang lain? Yang ketiga pelaksanaan sholat qabliyah dulu tadi. Boleh tidak? Salam atau salam? Boleh tidak? Bapakmu boleh tidak? Boleh tidak sholat 4 rakaat qobliyah itu 1 kali salam? Om Kisan boleh tidak? Boleh tidak. Abu Salam boleh tidak? Boleh. Abu Salam sudah jawab boleh. Jadi boleh. Ya. Ada 2 cara sholat. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat 1 kali salam. Boleh. Tapi pada asalnya sholat sunnah itu 2 rakaat. Ini yang lebih afdal. Yang lebih afdal itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Tapi kalau sekali-sekali antum mengamalkan sunnah 4 rakaat 1 kali salam, boleh. Boleh sekali-sekali. Ya. Pada asalnya 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Walaupun dalam hadis itu disebutkan malam. Kata Nabi SAW, sholatul laili matna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kata para ulama, ini juga berlaku untuk sholat yang di siang hari. Ya. Boleh orang itu. Yang ini lebih utama 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, terus kata Pak Sulaiman, bagaimana ini? Apa di masjid cuma 5 menit? 10 menit ya? 10 menit. 10 menit cukup 4 rakaat. Cukup. Adanya 5 menit. Hah? Adanya 5 menit. Sisanya 5 menit. Sisanya 5 menit. Ya antum lihat, kalau bisa 4 rakaat, 4 rakaat. Kalau tidak bisa, antum laksanakan hadis Ibnu Umar 2 rakaat. Ya. Tanpa surat. Hah? Bacaannya tanpa surat pendek, hanya Al-Fatihah. Bacaannya, maksudnya antum ini boleh tidak cuma surat Al-Fatihah begitu? Boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Ya, tapi yang lebih afdal antum baca surat-surat pendek. Ya. Surat-surat pendek setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Tapi Al-Fatihah itu hukum. Kalau dia mau baca Al-Fatihah itu boleh tidak boleh. Kurang pahala. Lebih bagus dia baca surat-surat pendek. Baca surat pendek. Ya. Jadi antum laksanakan 4 rakaat. Kalau mungkin 4 rakaat. Kalau tidak, 2 rakaat. Ya. 2 rakaat. Gitu saja. Setelah tapi bagaimana Ustaz? Nanti tidak dapat kota. Ini juga repot juga. Sabar kalau antum bicara tentang ada satu hadis Nabi SAW yang mengatakan ya sallu qabla al-maghrib wa qala fi thalitha liman syaa. Nabi SAW mengatakan salatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Itu kata ulama fadilahnya besar sekali. Salat sunnah sebelum salat maghrib itu ada baina kulli adzanaini as-shalah. Di antara 2 adzan ada salat kata Nabi.
Maksudnya di antara iqamah dan azan ada sholat sunnah 2 rakaat. Nah ini yang jadi masalah. Sebagian masjid itu sampai tidak ada waktu, habis aja langsung sholat. Dan di Wengapu itu banyak. Di Wengapu sebagian masjid habis azan maghrib langsung iqamah. Tidak ada jeda waktu mau 10 menit, 2 menit, tidak ada. Langsung iqamah. Nah berarti orang kalau sholat di masjid itu sudah dipastikan dia tidak akan dapat fadilah ini. Makanya kita itu diperintahkan juga pilih-pilih masjid. Kalau ada masjid yang waktunya 15 menit, itu kalau mau sholat di sana supaya bisa dapat fadilah tadi. Ya. Atau antum ngomong ke Ustaz Ahmad, insya Allah bisa. Pak Sulaiman, menghadap Ustaz Ahmad. Ustaz, sholat sunnah. Antum jelaskan ke Ustaz Ahmad. Ya tidak apa-apa. Atau panggil lebih dekat ke beliau. Ngomong, Ustaz, begini Ustaz. Sholat sunnah rawatib itu ada 12. Sholat qobliyah duhur itu 4 rakaat. Itu sunnahnya. Menurut riwayat kami sebutkan hadis Ummu Habibah itu bilang kan 4 rakaat. Ini sahih Ustaz. Nah kita tidak bisa sholat 4 rakaat karena jarak antara azan dan iqamah itu cuma 5 menit. Antum bilang ke beliau, kalau bisa ditambah sedikit, insya Allah dia tambah. Antum yang dekat dengan beliau, antum ngomong, Pak Sulaiman ngomong, saya tinggal di rumah ditambah sedikit sama Mujis, ya kan? Bisa. Begitu saja. Berarti ini tugas antum berdua ngomong. Antara Pak Sulaiman atau Pak Hilmi yang ngomong. Ada yang lain lagi? Sudah. Untuk bertanya. Ya, ya. Kalau kita ikut sholat berjamaah dengan yang mungkin, kapan kita menjamak? Apakah kita harus ikut dulu atau menjamak? Kalau kita sholat dengan mukim, kapan kita sholat menjamak sholat? Ya. Wallahu alam dalam masalah ini, ya, yang lebih baik setelah sholat langsung bangun, langsung sholat. Ya. Walaupun boleh dia zikir dulu terus dia sholat, boleh. Dua-duanya boleh. Antum zikir dulu terus antum sholat 2 rakaat misalnya, jamak kosong misalnya. Atau antum misalnya tidak musafir, mau jamak tok misalnya, ya, 4 rakaat. Itu boleh langsung, boleh kalau dia mau zikir dulu terus dia sholat. Hanya sebagian ulama mengatakan jamak itu harus digandeng dan boleh ada jeda waktu. Walaupun sebagian memberikan rukhsah, kalau ada jeda waktu tidak terlalu lama itu boleh. Tapi kalau jeda waktunya lama, sebagian ulama mengatakan tidak boleh dijamak, tidak boleh digabung. Ya, walaupun pendapat yang rajih menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh, walaupun waktunya lama, selama masih masuk waktu sholat tersebut. Antum sholat zuhur mau jamak dengan asar, ya, antum sholat zuhur. Tiba-tiba ada orang datang, tanya, ngobrol, orangnya butuh, betul mau apa, butuh sekali dengan antum. Tanya panjang lebar, tidak terasa 2 jam ngobrol, ya, 2 jam. Terus antum belum jamak, boleh tidak? Menurut Syekhul Islam boleh. Antum bangun sholat 2 rakaat lagi tambah untuk asar. Kalau antum sedang safar, itu boleh. Itu pendapat yang rajih. Jadi boleh mau setelah langsung atau ditunggu sejenak setelah zikir, dua-duanya boleh. Ya, bahkan lama pun boleh, pendapat yang rajih. Ya, meskipun sebagian mazhab mengatakan makruh, tidak diperbolehkan kalau jaraknya terlalu lama. Paham bisa? Ada yang lain? Satu Ustaz. Ya. Mohon penjelasan ulang mengenai sholat sebelum maghrib tadi. Apa namanya? Karena kita jarang sekali melaksanakan sholat itu. Nabi SAW mengatakan, "Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib." Wa qala fi thalitha liman syaa. Nabi mengatakan dalam hadis, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Pada ketiga kali beliau mengatakan bagi yang mau. Ini sholat sunnah, tapi dia bukan qobliyah. Anda paham? Sholat sunnah itu banyak, ya. Sholat sunnah itu banyak. Rawatib itu sudah ada hitung-hitungannya tadi. 2 rakaat sebelum maghrib itu bukan rawatib.
Rawatib itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, dan ada fadilah khusus. Dibangunkan rumah di surga, Nabi tidak pernah meninggalkan. Tapi kalau yang ini, Nabi perintahkan. Kalau yang mau, ya, meskipun derajatnya tidak sampai kepada sunnah rawatib, itu sholat sunnah. Kalau antum tanya apa namanya, sunnah sebelum maghrib. Sholat bukan qabliyah. Ya, bahkan Nabi mengatakan, baina kulli adzanaini shalah. Di setiap adzan dan iqamah itu ada sholat. Berarti sholat asar itu ada sholat sunnahnya, tapi bukan qabliyah. Harus bedakan rawatib dengan sunnah yang lain. Ya, Nabi mengatakan baina kulli adzanaini shalah. Di setiap adzan dan iqamah ada sholat. Berarti sebelum sholat asar itu ada sholat sunnahnya, yaitu sholat sunnah antara adzan dan iqamah. Ya, maksudnya paham? Maksudnya harus bedakan sunnah rawatib. Sunnah ini banyak, sholat sunnah itu banyak. Ya, termasuk Nabi SAW mengatakan tadi yang mensohikan riwayat tadi, ya, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seorang hamba yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Oh, berarti qabliyah asar 4 rakaat? Enggak, bukan qabliyah. Qabliyah ba'diyah itu kaitannya dengan rawatib. Ya, tapi ada sunnah-sunnah lain selain qabliyah ba'diyah. Contohnya tadi 2 rakaat sebelum maghrib Nabi merintahkan. Bahkan ada hadis umum di antara adzan dan iqamah ada sholat. Setelah adzan itu sholat kok. Sebelum itu iqamah. Itu ada perintah. Tapi dia bukan rawatib. Rawatib tadi 12 rakaat selesai dari situ. Nabi juga mengatakan man hafadha arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha harramahu Allahu an-nar. Barang siapa yang jaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan dari neraka. Loh, berarti ba'diyah zuhur 4 rakaat bukan ba'diyah. Ba'diyahnya 2. Tapi kalau antum tambah 2 tadi, antum dapat keutamaan tadi. Faham maksudnya? Namanya Ustaz, namanya apa itu? Jadi begini ya, penamaan sholat itu ulama yang beri nama. Sholat sunnah wudu, tidak ada nama. Nabi tidak pernah bilang sholat sunnah wudu, tidak ada. Sholat tahiyatul masjid, tidak ada namanya sholat tahiyatul masjid. Itu ulama yang berikan nama halul fikih, supaya tahu sholat ini dikasih nama. Ya, jadi intinya antum tahu saja di situ ada sholat. Ya, antum kalau tanya saya namanya apa, nanti saya bilang sholat sebelum maghrib. Ya, intinya Nabi SAW memerintahkan ada sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Ya, itu. Ya, paham Mas Rahman? Nanti tanya lagi. Ada lagi? Beliau dulu. Hah? Kan dilarang rawatib kalau kapan? Apakah masih bisa kita sholat itu masjid atau wudu itu bisa? Perlu untuk perhatikan, bukan dilarang, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Nabi SAW beda ya, beda. Kalau dilarang berarti ada dosa di situ. Kalau antum sholat itu dosa, itu konsekuensi kata-kata dilarang. Ya, tapi Nabi tidak melakukan, tidak disunahkan. Tapi kalau ada orang sholat, silakan, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Ya, sholat tahiyatul masjid boleh tidak musafir? Boleh. Ya, yang tidak dilaksanakan oleh Nabi itu sholat sunnah rawatib kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Adapun tahiyatul masjid itu disunahkan. Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Barang siapa yang masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Nah, ini juga saya jelaskan sedikit faedah buat antum. Ya, tahiyatul masjid itu sholat sunnah yang tujuannya tercapai tujuan tadi. Intinya jangan duduk sampai dia sholat. Sehingga apabila seorang masuk, dia lakukan sunnah qabliyah, maka itu sudah masuk dalam tahiyatul masjid.
Karena tahiyatul masjid itu tujuannya jangan duduk sebelum dia sholat. Kalau dia masuk masjid dia sholat qobliyah 2 rakaat zuhur misalnya, ya, maka itu sudah masuk dalam tahiyatul masjid. Atau bahkan dia langsung masuk sholat berjamaah, maka itu sudah masuk dalam keumuman, ya, karena tujuannya jangan duduk sampai dia sholat. Ya, makanya ada larangan duduk sebelum sholat, ya, sebelum sholat. Makanya Nabi SAW itu ketika beliau sedang berkhutbah ada orang masuk duduk, Nabi mengatakan, as-shalaita, apakah kamu sudah sholat? La, kum fasalli, bangun dan sholat. Padahal lagi khutbah, menunjukkan bahwa tahiyatul masjid itu penting, ya. Kurang lebih seperti itu. Kita tutup dengan antum mau tanya tadi, nggak apa saya cepat, ya. Ini terkait sholat Jumat, singkat saja. Saat kita masuk melaksanakan sholat Jumat, mana yang lebih utama? Kita akan jalan sholat mutlak sebanyak-banyaknya. Kita membaca Al-Quran atau kita cukup membaca sholat. Masya Allah. Mana yang lebih utama? Wallahu a'lam. Ya, nanti saja ya, ke depan. Insyaallah. Kita tutup ya. Ya. Antum PR, saya belum PR. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.